Regina punya ciri khasnya sendiri yang orang lain juga tidak bisa menyamai Regina. Iya. Gitu. Cuma bisa senyum doang. Terima kasih. Iya, pas jadi lagunya, wah jadi cuan nih. Oke, selamat datang di Trick Room Geisha. Hai. Hai. Halo. Di episode Trick Room kali ini, kita bakal ngajak Geisha buat menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari netizen yang sudah kita kumpulkan dari sosial media. Masing-masing dapat memberikan pendapatnya. Are you ready? Ready. Siap. Siap. Pertama, Ben Geisha pas first time baca lirik lagu Jika Cinta Dia, nangis apa kagak ya, anjir. Terus dia, because I almost did gitu. Pas baca liriknya si Jika Cinta Dia. Sebenarnya ini fun fact sih. Iya. Ya. Lagu Jika Cinta Dia ini fun fact. Sebenarnya ini kisah pribadi Kisah aku. nyata. Fun Kisah fact-nya nyata. tuh Benar. Waktu kenyataannya sih nangis. Kenyataan terjadinya masalah lagu Jika Cinta Dia ini waktu itu sedih ya nangis Sedih sih. banget. Karena waktu itu kan kayak apa ya, cinta banget sama orang terus orangnya memilih orang lain gitu. Ya. iya. Jadi Aduh. pas saat udah jadi lagunya sih udah nggak nangis. Tapi Pas pas ceritanya sih curhatnya, nangis, pas pas ceritanya ke Pas udah Robby. jadi lagunya mungkin cuma bisa ketawa doang. Cuma ya. bisa Cuma jadi- bisa ketawa, udah gak bisa nangis lagi. Iya, pas jadi lagunya, wah jadi cuan nih. Iya, jadi lagu Jika Cinta Dia ini tuh sebenarnya POV dari Nat Geisha. Iya. POV-nya doi. Fun fact ya. Iya, itu fun fact. Aku enggak sih ya katanya, karena udah tahu prihatin sih, lebih ke prihatin karena itu cerita temenku kan, jadi prihatin lah, karena tahu banget pelakunya tahu, jadi ya udah, cuman bisa bilang sabar ya Nay gitu doang sih. Kalau Kalau aku enggak nangis sih. Enggak Nggak nangis. nangis ya? Enggak nangis karena udah enggak bisa nangis lagi. Cuma bisa kayak udah gitu. Udah kering tuh matanya, air matanya. Asli. Kenapa Geisha ngasih nama bandnya Geisha? Ya, Wah, ini unik Sebenarnya ada banget. ceritanya ya, Day. Ada Agak filosofi. panjang sih. Agak Iya. panjang. Mau diceritain? Ceritain dong. Diceritain ya? Ceritain. Ya. Biar mungkin Dan yang lebih bisa menceritakannya Jadi- detailnya. Jadi dulu awalnya kita itu bukan Geisha, dulu kita namanya itu Jingga. Jadi setelah masuk ikut apa ya? Ikut festival, salah satu festival nasional, kita diterima di Musika, terus pihak Musika bilang, "Wah, nama nama Jingga tidak bisa dipakai nih. Karena udah ada yang pakai nama Jingga, jadi kalian harus ganti nama." Akhirnya kita nyarilah nama itu banyak banget, nggak ketemu, ada yang bagus tapi kurang, udah nyari. Entah kenapa Geisha ini ada di pihak kita dan ada di pihak Musika juga. Jadi sama-sama memberikan ide Geisha. Jadi kita pikir, oh, tapi kan pada saat itu Geisha itu apa ya, konotasinya jelek nih. Ternyata kita cari-cari, ternyata arti sebenarnya itu malah bagus sih. Karena dia apa ya, apa nih? Penghibur. penghibur. Geisha itu penghibur Iya. yang khusus untuk menghibur raja-raja gitu. Jadi kenapa enggak sih gitu. Jadi kita ambil filosofinya ke Geisha band ini adalah penghibur, jadi penghibur penonton. Ya, menghibur My Geisha. Karena Geisha ini kan konteksnya tuh cewek banget ya, kuat banget dengan cewek. Jadi karena vokalisnya cewek, jadi cocok aja gitu dengan nama Geisha. Ya, dan ternyata Geisha itu menjadi seorang Geisha itu tidak mudah. Jadi filosofinya juga keren itu. Jadi menjadi Geisha itu dididik dari kecil kalau nggak salah gitu. Sampai akhirnya bisa jadi Geisha. Ya, Gitu. gitu. Seperti itu. Narista. Narista. Next. Mungkin dia nggak sempurna seperti vokalis pertama, tapi dia jujur sudah bikin jatuh hati dengan karakter dan penampilannya. Oh. Yes. Wih, Ya, betul. terima kasih. Terima kasih Pasole. Agus Pasole. Agus Pasti orang Pasole. Papua ini, bukan ya? Bukan. Jangan sotoy. Regina itu kenapa kita terus akhirnya ada Regina di Geisha sekarang, kita juga jatuh hati juga dengan suaranya. Jadi nggak hanya pendengar aja yang jatuh hati dengan suaranya Regina, kita pun juga waktu itu dengar suara Regina juga jatuh hati sama Regina. Akhirnya kita ajak gabung sama Regina sampai saat ini.
Ya, karena setiap orang tuh beda-beda ya, ciri khasnya. Ciri khas setiap penyanyi itu berbeda, jadi udah nggak akan mungkin disamain. Dan Regina punya ciri khasnya sendiri, yang orang lain juga tidak bisa menyamai Regina. Ya. Gitu. Coba itu senyum doang. Terima kasih. Di saat banyak orang masih belum bisa move on dengan Momo, berhari-hari Regina semakin banyak jam terbang dan makin matang dan memberikan rasa baru di Geisha. Dan ini hebat. Wih, terima kasih banyak Nesya Ini Wardani. pernyataan ini ya. Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih. Memang perjuangannya juga memang gak segampang itu ya. Yes. Menggantikan posisi yang pertama dari Momo ke Regina memang bukan hal yang gampang juga untuk kita memilih jalan itu. Memang tuh semuanya tuh ada prosesnya. Kita juga berunding sama-sama. Kita harus memilihnya juga harus selektif juga. Karena menurut kita masa itu Momo ya Regina gitu. Tergantung bagaimana teman-teman bisa menerima atau mencintai karakter vokal mereka berdua gitu. Jadi menurut aku rasa baru di Geisha sekarang ini adalah Regina gitu, dan kita juga berjalannya sama Regina. Jadi menurut aku ini juga di Geisha pun sendiri ini adalah suatu hal yang menurut kita perjalanan yang sangat panjang juga ya, proses yang sangat nggak gampang juga untuk bisa dilewatin band-band lain gitu atau orang lain yang bisa menggantikan vokalisnya dari yang pertama. Dan menurut kita sih, kalau bagi kita sih berhasil dalam artian kita berhasil mempertahankan band ini, berhasil memberikan karya-karya yang bagus juga, berhasil memberikan karya-karya yang bisa dicintai memberikan orang. karya baru dengan rasa yang baru. Betul. Gitu. Kalau aku menambahinnya ya ini juga buat banyak orang yang masih belum move on itu nggak masalah sih ya, karena itu pendapat orang berbeda-beda dan mereka telah mendengarkan Momo udah dari tahun 2009 sampai 2017, berarti itu udah sekitar 8 tahun ya? 8 tahun. Ada sekitar 8 tahun dan Regina belum nyampe, baru setengahnya doang, dan single-single yang kita keluarin sama Momo itu lebih banyak daripada single yang kita hasilkan dengan Regina, jadi wajar sih. Jadi ini emang masalah waktu doang sih kalau aku bilang. Betul. Dari Regina ada komentar untuk Nesya. Dari aku sih bersyukur banget, maksudnya emang prosesnya panjang banget gitu, emang nggak mudah, bukan sesuatu hal yang gampang banget untuk saya bilangnya menggantikan vokalis yang lama gitu kan. Pastinya tadi Kak Don udah bilang pasti kan pendengar-pendengar semuanya sudah terbiasa kan dengan suara Kak Momo gitu kan. Untuk ini sih kedepannya yang pastinya semakin banyak kita ini sih kita membangun kreatifnya aja sih ke depannya seperti untuk membangun Regina itu bisa lebih bonding lagi di Geisha, lagunya maksudnya karya-karyanya juga lebih nempel lagi di Geisha dengan yang sekarang. Dan makanya sekarang sih kita ya udah fokus berkarya terus deh, karya terus biar teman-teman yang menikmati lama-lama juga menyukai kok. Maksudnya lama-lama menikmati dan bisa jatuh hati juga. Oke, next. Lagu Geisha ini terbilang easy listening. Agak sedikit sentuhan city pop. Walaupun saya bukan fans Geisha dan udah sering denger banyak lagu hits Geisha bertebaran di radio sejak zaman mereka debut, jujur sih saya sangat menikmati lagu ini. Coba deh tutup mata, cuma denger audio tanpa lihat video klip. Enak kok. Wah, terima kasih banyak Billy Bradley. Ini lagu yang sabar nggak sih? Sabar ya. Oh iya. Asik-asik. Iya. Jadi kenapa tuh ada sedikit sentuhan city pop? Iya. Memang referensinya city pop. Iya. Jadi gini, kalau kita bicara kenapa orang bisa berspekulasi kok Geisha sekarang city pop, kok Geisha sekarang berubah, sekarang Geisha kok beda? Ya memang kita formulanya harus mencari seperti itu gitu. Karena kita nggak bisa nyamain Geisha yang dulu sama Geisha yang sekarang. Jadi kita memang harus, kalau menurut aku ya, kalau musisi itu bebas ya, explore musik tuh mau kayak gimana aja gitu. Yang penting lagunya masih bisa diterima, lagunya masih bisa dinikmati. Nah kalau musik tuh sebenarnya kita memang pengen sesuatu yang beda aja sih, dengan rasa yang baru bersama Regina, dengan cara Regina nyanyi di Geisha yang sekarang, musik yang kita bikin seperti apa. Makanya kita memilih. Sebenarnya city pop itu adalah nggak semuanya harus city pop sih, jadi mungkin lebih ke soundnya atau lebih cara pola main drumnya dan lain-lain gitu. Dan kita rasa kayaknya kemarin kita udah ngeluarin 2 single yang
bernuansa impas dan juga sabar. Kayaknya kita rasa emang ini udah saatnya nih, waktunya Geisha untuk mengeksplor musiknya lagi gitu kan. Bener. Karena kemarin-kemarin ya emang sempet yang masih pop, masih yang berasa-berasa ballads banget gitu, dan kita rasa kayaknya yaudah kedepannya tetap masih galau, cuma dengan nuansa-nuansa yang lebih modern lah. Ya, bright, benar sekali. modern, fresh gitu. Karena kan kita dari 2009 sampai 2020 ya. Berarti udah 11 tahun kita berada di ballads, dan kayaknya kita udah kayak gak ada salahnya juga kan kita melakukan nge-explore perubahan. Jadi buat nge-refreshing lah, dan kita juga ngerasa tertantang kalau dengan ada genre baru gitu. Jadi kita bisa lebih luas lagi explore-nya gitu. Betul. Kira-kira. gitu. Tenang, tapi tetap Geisha kita Tetap galau-galau. Sabar dulu, kita keluarin dulu yang begini, nanti kalau udah saatnya tunggu aja. Ya, bentar lagi. Bentar lagi guys. Bentar lagi. Oke, next. Oke, niatnya cuma mau nongkrong biasa. Pas masuk tempatnya, malah disuguhin Geisha. Apa nggak seneng kalau kayak gini ceritanya? Terus lagi, walaupun vokalisnya bukan Momo, gue tetap menikmati lagunya. Soalnya Geisha adalah salah satu band yang menemani gue pas masih SD. Wah, SD udah dengerin Geisha. Sama loh. Ini umurnya berapa nih? Seumuran Regina kayaknya ya. Seumuran aku nih ini. Pas SD gue dengerin lumpuhkan ingatanku guys. Gimana ya? Niatnya cuma mau nongkrong biasa. Menanggapinya ini berarti lagu Geisha itu sukses. Berarti lagunya yang bagus. Iya. Jadi siapapun penyanyinya pasti tetap sampai di pendengarnya. Jadi itu salah satu goals bagi semua band juga kali ya. Iya, betul. Lagunya bisa dinyanyikan siapa aja tapi tetap enak. Nah, ini susah tuh. Iya. Bener. Masih bisa diterima di semua kalangan. Iya, itu. Semua kalangan dan semua generasi. Semua generasi. Tapi itu beneran banget loh. Datang suatu bar, ada karaokean, pasti ada lagu Geisha. Iya, benar. Iya. Jadi seneng ya. Tapi yang nyanyi anak bocah gitu. Iya. Gitu. Yang lucunya juga kalau misalnya kita di pensi, Ya, yang pensi misalnya, pensi. bayangin tuh mereka, ya Pensi ampun, kayaknya umur berapa mereka tahun berapa lagu itu lahirnya? rilis kayaknya mereka masih TK. Ini atau ada apa, cerita tapi sih. Mungkin mereka belum lahir. Waktu kita terakhir main di mana, Ambon ya. Oh, iya, Dan di kita Ambon. main tuh acaranya anak sekolah, pelajar SMP sama SMA. SMP sama SMA. Dan itu kita bawain lagu Lumpuhkan Ingatanku, Jika Cinta Di anak SMP-nya nyanyi. Hafal Gua pikir, banget. mereka nih TK kali ya dengerin lagu. Bahkan mungkin belum dengerin lagu lahir kita. kali ya, bagaimana? Udah pada Tapi hafal ya gitulah bersyukurnya kita ya bahwa lagu kita tuh bisa diterima, masih Di semua kalangan. didengar sampai saat ini sama semua kalangan gitu. Ya, gitu. Oke, next. Sukses selalu buat Geisha Indonesia 19 tahun bersama. Semoga selalu lahir karya-karya terbaik kalian untuk pendengar setiamu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Terima Mela. kasih. Semoga kita bisa terus Berkarya. menghibur dan berkarya buat Iya. teman-teman semuanya. Tungguin karya-karya kita Ya, di bulan-bulan ini. 19 tahun ya, 19 Itu dia. tahun tuh lama loh. Iya, sama. 19 tahun ya sih. Hampir mau umuran loh. Oke, next. Oh, ini yang terakhir ya guys. Oke. Band apa yang sering disebut? Ya Geisha. Ya guys ya. 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 Maulana Fikri 455. Ya guys ya gitu Ya kan guys ya. maksudnya kan. Ya guys ya. Ya GY. Oke. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih. Thank you for watching.